Bahwa kalau hamba Tuhan kau hafal ayat, kau jangan bikin dramatisir seolah-olah itu ayat lu baru dapat saat itu. Jangan begitulah. Jangan begitu. Makanya saya suka kalau sharing, saya bilang, oh beta ada ingat ini ayat, coba buka di sini ya, kakak baca ini ya, ini cocok dengan kakak punya pergumulan. Begitu. Jangan ditambah dengan ini Tuhan berkas tahu tadi nih. Itu bikin apa ya? Bikin sok mau bantu Tuhan tapi justru menipu. Dan Anda tahu, sekalipun pakai Alkitab, tapi kalau niat hati menipu, Anda tetap anak setan. Dulu beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Apa benar ada karunia seperti penglihatan ayat atau pendengaran suara Tuhan tentang ayat Alkitab? Karena saya pernah ikut persekutuan dan ketika tiba mau firman ada salah satu anak yang biasa selalu menyiapkan firman untuk dikhotbahkan dan di situ dia bilang itu petunjuk karunia yang dia punya. Tapi yang anehnya bukan dia yang berkhotbah tapi dilempar lagi ke anggota yang mau khotbahkan firman yang dia berikan itu. Dan pertanyaan saya, kalau memang itu petunjuk dari Tuhan, kenapa bukan dia yang sampaikan maksud apa Tuhan berikan firman tersebut, kok malah dikasih ke orang lain yang mau berbicara tentang firman tersebut? Apakah ini alkitabiah atau ini hanya dibuat-buat saja? Contohnya, kadang ayat yang diberikan, kadang semua pasal, kadang dalam satu pasal hanya 2 ayat saja, bahkan kadang sampai nyambung pasal 1 dan 2. Tapi ayatnya tidak sampai semua dibaca. Sudah pernah kami bilang coba diuji kembali lagi apa benar ini dari Tuhan dan berdosakah kami kalau masih turut ikut dalam persekutuan seperti ini. Mohon pencerahan. Iya, jadi pengalaman seperti ini saya pun pernah mengalaminya ya, Bapak Ibu terkasih. Saya pernah mengalaminya juga bahwa dalam sebuah KKR, saya kan waktu itu seingat saya pengalaman saya baru dipercayakan khotbah-khotbah di KKR. Dan waktu saya khotbah di KKR itu saya sudah belajar dan waktu itu saya belum sekolah teologi. Jadi saya itu sudah khotbah KKR itu dari SMA. Sejak bertobat saya sudah khotbah gitu loh. Tapi saya tuh khotbah karena gembala kami di gereja kami mengajarkan bahwa kalau beliau berkhotbah, silakan catat khotbahnya, lalu boleh pergi khotbah di tempat lain lagi. Begitu kan. Jadi betul-betul kebanyakan kami, salah satunya saya, mencatat khotbah gembala kami, lalu dari situlah saya pergi mengkhotbahkan. Dan tentu ada contoh-contoh yang betul-betul saya alami sendiri sebagai referensi atau ilustrasi, kayak begitu ya, penopang dari materi tersebut. Kalau ilmu berkhotbah homiletik saya belum belajar karena saya belum sekolah teologi ya. Nah, saya pergi di satu persekutuan yang mirip nih. Bahwa saya berdoa mau firman bilang di sini caranya harus firman dari persekutuan doa itu. Nah, coba saya nih pengkhotbah yang sudah sekolah teologi ya, kuat di dalam eksposisi teks-teks Alkitab sih tidak apa-apa. Ini saya pemain baru lagi. Baru bilang nanti ini ada pelihat khusus, ada orang khusus yang dapat karunia. Tuhan yang kasih tahu firman. Dan akhirnya ya jujur saja khotbah saya agak berantakan. Karena bayangkan kita siap lain. Ya. Lalu ada yang bilang tiba-tiba di sini tidak bisa persiapan seperti itu. Harus siap tempur. Jadi mereka lihat apa kita bahas itu. Nah, saudara tahu bahwa Alkitab ini kan tidak sembarang. Kita harus belajar ini latar belakang budayanya seperti apa. Kultur waktu itu seperti apa. Ya, relevansinya dengan konteks sekarang itu bagaimana. Makanya selain homiletik kan ada hermeneutik. Ilmu tafsir Alkitab, saudara-saudara. Itu bukan sembarang. Wah, kalau sistem bilang ini Tuhan ada omong. Waduh, saya ini celaka besar. Kita sudah pemain baru lagi. Pakai acara bilang pokoknya firman langsung dari sorga. Hiko, ini yang Alkitab. Ini juga dari sorga sebenarnya. Hanya kan
kita kan tidak percaya yang turun langsung. Turun langsung begitu, yang sudah ada ini kan kita pelajari, dan kita belajar dari gembala-gembala senior. Bahkan jujur saja sampai hari ini saja saya masih nonton khotbah pendeta-pendeta lain, lalu saya belajar, saya ambil, saya seberangkan. Kalau itu adalah kebenaran, ya harus kita seberangkan begitu, ya. Dan kita tidak boleh bilang itu hasil buah pikir kita, karena nanti itu kategori mencuri materi orang, tapi kau bilang materimu. Makanya saya jujur sampai hari ini saya dapat banyak pengetahuan ini karena nonton khotbah dari pendeta-pendeta yang pintar-pintar di Indonesia ini. Saya tidak mau sia-siakan kesempatan. Karena tadi malam saya khotbah di Jalan Nangka KKR itu, saya bilang Mel Atok ini bukan hanya pengkhotbah, tapi pendengar khotbah yang baik. Saya nih. Bahkan yang khotbah bukan pendeta, hanya ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau pemuda yang mereka diberi tugas di gereja, lalu mereka khotbah. Saya gembala sidang sekalipun saya khotbah ke sana kemari, tapi saya harus dengar mereka. Dan saya dengar itu dengan penuh penghargaan. Saya dengar dengan penuh hormat kepada mereka. Karena saya selalu ingat tuh Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian pada dia. Artinya kalau saya seberangkan dalam konteks mendengar dan didengar, saya pikir itu harus adil tuh. Kalau mau didengar, ya harus mendengar. Saya tidak bisa hanya bilang, oh Mel Atok punya khotbah paling baik. Oh tidak bisa, saya tidak percaya itu. Saya juga masih banyak kurang. Makanya saya senang sampai hari ini saya masih lihat Facebook hamba-hamba Allah, YouTube hamba-hamba Tuhan, belajar dari mereka. Karena tahu sendiri kita gembala sidang, jadi harus mengkhotbahkan kepada jemaat untuk menyemangati jemaat, dan kita harus ikut perkembangan yang ada. Puji Tuhan, media sekarang itu punya peran yang besar. Media kalau di tangan setan bikin rusak orang, tapi kalau di tangan Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tapi kalau main sistem sebut ayat begitu ya, saya juga pikiran juga, ya. Takutnya mereka sebut yang kita tidak mengerti sama sekali. Kan jujur aja Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nih, aduh, tidak semua kita sudah paham, kita masih belajar. Nah takutnya yang dicopot itu kadang-kadang salah. Bahkan ada yang katanya punya karunia seperti itu, dia omong ayat itu salah loh. Omong ayat atau pasal itu salah. Nah, kadang-kadang mereka sudah tutup mata begini. Oke, ini ayat Tuhan sudah kasih tunjuk. Jadi kami sudah siap-siap. Silakan buka di Matius pasal 29. Kami buka sampai mau mati. Matius ini kan cuma 28 pasal. Ini orang bisa dapat penglihatan. Matius pasal 29. Kalau Matius murid Yesus, Rasul Kristus itu, dia tulis sampai 28. Nah, ini Matius 29, ini Matius dari mana? Ya? Matius dan Naiklio kah? Dari Noekele kah? Atau dari cabang Fatukoa? Jadi saya pikir-pikir memang ini bahaya juga. Kadang-kadang mereka suruh buka, kita cek, wih kok lari lewat. Nah inilah, nah di situ ketahuan bahwa itu bohong gitu loh. Karunia itu banyak dan tidak semua dicatat di Alkitab. Bisa jadi memang ada karunia seperti itu, ya. Tapi ada lagi fenomena begini. Ini saya harus ngomong ya. Saya harus ngomong supaya kita juga jangan gampang dibodohi gitu loh. Contoh seperti saya nih. Saya nih setelah bertobat belajar karena suka dengar orang. Nah seperti yang saya bilang, akhirnya saya tuh tahu banyak ayat. Makanya ada orang bilang, Pak Mel, rahasianya Pak Mel hafal ayat itu apa? Saya bilang banyaklah dengar khotbah. Saya itu kalau baca, daya rekam saya kurang kuat. Tapi kalau saya dengar orang, nah itu rekaman saya kuat itu. Ya. Rekaman saya kuat. Saya bisa dengar khotbahnya, saya bisa hafal khotbahnya. Ayat-ayat yang dia pakai itu saya bisa ingat tuh. Nah itu salah satu menurut saya ya, dari pengalaman saya. Salah satu penyebab Pendeta Mel Atok itu bisa banyak hafal ayat. Karena saya paling suka dengar khotbah orang lain. Saya ini bukan hanya pengkhotbah, pendengar khotbah yang baik. Dan itu tidak bisa bergeser dari hidup saya. Karena saya mau didengar, maka saya harus mendengar. Makanya saya hafal banyak ayat. Begitu. Nah, karena saya hafal banyak ayat, saya tuh pernah ada niat jahat di hidup saya. Saudara dengar ini saya ngomong.
Saya pernah ada niat jahat di hidup saya dulu sebelum saya jadi gembala. Wah, saya ini sudah modal nih hafal ayat. Saya tinggal bikin satu pelayanan yang saya bisa mendramatisir keadaan ya. Kalau ada orang minta doa, beta sengaja tutup mata, baru beta bilang tolong buka. Nah, padahal beta ini hafal. Nah, ini kan dosa, saudara-saudara. Beta kalau lihat kakak pemuka nih, aduh Tuhan ada omong di... beta kan tahu ayat tentang selingkuh di mana. Beta tahu ayat tentang sakit gara-gara dosa di mana. Sakit gara-gara pemurnian iman di mana. Saya tahu tuh ayat tentang bacere di mana. Ya, ayat tentang suka dendam tidak ampuni orang di mana. Ya, ayat supaya ini istri-istri kepala batu, saya tahu dia punya ayat. Ayat suami-suami otak miring, saya bisa tahu dia punya ayat. Ya, ayat tentang anak-anak muda yang hidup miring bengkok, saya tahu ayatnya. Bayangkan kalau niat jahat itu saya realisasikan, maka saya menjadi hamba Tuhan penipu. Ya, kenapa? Karena saya sudah hafal ayatnya, tapi saya mendramatisir dengan tutup mata, pegang kepala, acting sama kayak praktek-praktek perdukunan, ya, bikin seram-seram suasana. Aduh, oh Yesus. Jadi dia bikin takut. Jadi orang yang datang kan beban subahnya, mau kena pecat di kantor, segala macam, tambah hamba Tuhan bilang, jadi ribet urusannya. Ya. Sekali lagi beta ini hafal ayat loh ya. Beta kalau itu niat jahat tuh sempat ada. Dan beta akhirnya berjuang untuk mengungkapkan itu. Bahwa kalau hamba Tuhan kau hafal ayat, kau jangan bikin dramatisir seolah-olah itu ayat lu baru dapat saat itu. Jangan begitulah. Jangan begitu. Makanya saya suka kalau sharing, saya bilang, oh beta ada ingat ini ayat nih, coba buka di sini ya, kakak baca ini ya, ini cocok dengan kakak punya pergumulan. Begitu. Jangan ditambah dengan ini Tuhan baru kasih tahu tadi nih. Itu bikin apa ya? Bikin sok mau bantu Tuhan tapi justru menipu. Dan Anda tahu, sekalipun pakai Alkitab, tapi kalau niat hati menipu, Anda tetap anak setan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 8 itu ya, ayat 44, ya, Yohanes 8 ayat 44, dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dengar, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab apa? Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Termasuk dusta pakai ayat. Itu ayat Anda sudah hafal, tapi Anda pakai kalimat supaya orang anggap lu tuh hamba Tuhan hebat yang begitu dekat dengan Allah. Saya percaya kita yang hafal ayat ini juga, kalau kita khotbah atau jawab begini kan ini spontanitas ya. Ini bukan pertanyaan yang sudah saya simpan, lalu saya pelajari, jadi saya tinggal buka laptop lalu saya jawab. Saya punya pola pelayanan itu kan spontanitas seperti ini. Nah, ayat-ayat yang sudah saya hafal itu, karena kita sudah mulai dengan doa, saya percaya Roh Kudus sendiri yang akan menolong. Tapi jangan pakai kalimat-kalimat yang karena mau tipu orang gitu loh. Acting tutup mata, Tuhan suka setunjuk. Begini, begitu, segala macam. Buka Matius 29. Padahal Matius 28 pasal. Aduh, kacau balau. Saya sudah ulang-ulang nih, kena yang begini-begini. Saya bilang, lu nih karunia apa nih kok bisa lewat? Rasul Matius tulis 28. Tahu lu picabu Matius apa pun surat. Lu bilang di pasal 29. Foe, bye-bye. Begitu. Ya. Jadi begini dia pun cerita buat penanya ya. Saya yakin bahwa semua di dalam dunia ini, kalau ada Mesias asli, namanya Yesus, ada juga Mesias palsu. Kalau ada nabi asli, ada nabi palsu. Kalau ada rasul asli, ada rasul palsu. Ya, maka saya yakin kalau ada pendeta asli, ada pendeta palsu. Kalau ada majelis asli, ada majelis palsu. Kalau ada jemaat asli, ada jemaat palsu. Kalau ada bahasa roh asli, maka bisa ada bahasa roh palsu. Kalau ada penglihatan asli, ada penglihatan palsu. Ada karunia asli, ada juga karunia palsu. Nah, caranya bagaimana, saudara-saudara? Maka disinilah kita pentingnya belajar Alkitab. Karena dengan firman itulah kita menguji ini palsu atau asli, ini benar atau tidak.
Contoh, saya kasih contoh. Kalau yang tadi kan sudah jelas, yang meleset yang itu. Kalau dia tunjuk, nih ternyata ayat lebih dan lain sebagainya. Atau kurang, atau juga dia soroti tapi tidak ada ayat itu. Nah, ini kan jelas bohong. Ya, itu bohong. Ya, dan bagi saya, ini tidak bisa diterima begitu ya, saudara-saudara. Dan ada sejumlah, kebohongan-kebohongan lain yang menurut saya bahaya. Contoh, saudara uji dengan firman. Saya kan pernah contohkan ini. Ada orang dapat penglihatan katanya. Ini contoh saja. Dia bilang, wah dalam penglihatan itu dia dapat lihat. Dia sudah ke neraka. Lalu di neraka itu ada setan yang mencabik-cabik orang di neraka. Setan yang pakai trisula tusuk-tusuk orang. Nah ini harus diuji dengan Alkitab. Ayat mana di Alkitab, baik secara eksplisit atau implisit, yang mengatakan bahwa, atau memberi pesan bahwa di neraka itu setan ditugaskan sebagai algojo, mencabik-cabik orang, tusuk-tusuk orang, ya, dengan trisula dan lain sebagainya. Itu di mana ayatnya? Bahwa setan akan menjadi penyiksa di neraka. Itu di mana ayatnya? Tidak ada. Justru yang ada, dengar Bapak Ibu terkasih, yang ada itu di neraka itu tempat setan disiksa, bukan menyiksa. Itu kita tahu dari mana? Dari firman. Nah, disinilah kita harus belajar firman. Saya tunjukkan ya, bandingkan dengan beberapa data berikut. Nah, ini nih contoh, ini ayat-ayat yang saya hafal dan Tuhan ingatkan untuk menjawab pertanyaan ini. Begitu ya. Matius ya. Kita pertama dari Matius dulu. Matius pasalnya yang ke-28 dan 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29. Dan mereka itu pun berteriak, maksudnya setan-setan di dalam 2 orang tersebut ya. Berteriak bilang apa? Katanya, waktu mereka lihat Yesus, mereka bilang begini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa? Garis bawahi. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan saja tahu bahwa Yesus itu akan siksa mereka. Tapi waktu itu belum waktunya. Kapan waktunya? Nanti akhir zaman. Mari kita bandingkan lagi dengan Wahyu pasal 20 ayat 10. Nah ini saudara, dari mana saya tahu? Ini hasil saya dengar khotbah orang lain. Saya harus jujur ini. Jadi saya bukan, pintar Alkitab dari sononya. Tidak. Saya tidak, saya belajar dari orang lain. Makanya saya tahu ini ayat-ayat. Kalau tidak, mana saya tahu. Bagaimana saudara mau pintar firman kalau sombong dan tidak mau dengar orang lain? Sampai mati lu begitu-begitu saya. Wahyu 20 ayat 10. Dengar nih saudara-saudara. Tadi di Matius 8 ayat 28-29 itu setan bilang, apakah kamu datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena setan tahu dia punya waktu nanti di akhir zaman. Setan pikir Tuhan Yesus menghantam dong langsung waktu itu. Di Matius 8 ayat 28-29 itu. Makanya dia tanya, ini waktu belum kan? Akhirnya Tuhan Yesus kasih pindahlah ke 2000 babi. Kan begitu. Waktunya disiksa kapan? Akhir zaman. Ini datanya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan, garis bawahi, mereka apa? Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Makanya saya bingung, kok ada penglihatan orang bilang dia ke neraka, setan siksa orang. Loh, kok tidak cocok sama yang Tuhan Yesus ajarkan? Setan itu di neraka disiksa. Neraka itu tempat setan disiksa, bukan menyiksa. Dengar itu ya. Jadi biar dia pendeta terkenal di Indonesia pun, ya, kebenaran satu firman itu, satu khotbah, bukan karena popularitas orang itu, atau jumlah jemaat yang dipimpin olehnya, atau jam terbang atau popularitasnya dia, bukan. Ukur semua pakai firman. Begitu. Itu cara tahu ini karunia benar atau tidak. Ya, karena ini bertolak dari pertanyaan saudara tadi kan.
Jadi neraka itu tempat setan disiksa. Makanya saya nih dan hamba-hamba Tuhan semua dari berbagai sinode gereja, kami berteriak panggil umat, ayo bertobat, bertobat. Kami sedang cari kawan masuk surga. Setan dan alat-alatnya sedang cari kawan masuk neraka. Kenapa? Karena setan tidak mau apa? Disiksa sendiri. Begitu ceritanya. Saya tunjukkan. Dan ingat, kelihatannya, bukan kelihatannya, pasti. Setan itu akan berhasil menipu orang. Orang yang mana yang ditipu setan? Ya orang yang tidak bertobat. Nanti saya tunjukkan 2 atau 3 data lagi. Ini Tuhan ingatkan juga. Sekali lagi karena hasil belajar dari orang lain. Makanya saya kalau berdoa dengan Tuhan, saya mau khotbah. Saya bilang, Tuhan, hamba belajar dari pendeta ini. Tuhan mampukan hamba menyeberangkan sesuai kebutuhan umat. Kan begitu. Ya, jujur-jujur saya bikin apa? Bikin diri pamer di dunia seolah-olah ketong paling pintar, padahal ketong juga ada copy paste. Ngapain mau dongkrak diri model begitu? Nanti bukan naik tapi turun. Dengar beta omong. Bukan naik, nanti Tuhan hela turun. Kau usah tipu. Orang pemateri lu bilang lu materi seolah-olah lu pintar sekali. Jangan begitulah. Nanti bohong itu. Pelayanan dibangun di atas kebohongan. Iya, saya baca dulu Matius 25 ya. Matius 25 ayat 41. Saudara lihatin ayat dulu. Ini, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ini yang tidak percaya Yesus semua, nyala dari hadapanku. Dan dengar, ini nubuatan, ini pasti tergenapi di akhir zaman. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis, ya, dan malaikat-malaikatnya. Jadi api kekal itu neraka. Itu disediakan untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Orang-orang ini jadi ikut. Nah, inilah orang-orang yang berhasil ditipu oleh setan. Saya kasih lagi 2 Tesalonika. Satu data atau referensi yang menuturkan memang ada orang-orang seperti itu yang ditipu oleh setan. Karena mereka tidak percaya kebenaran, lebih percaya dusta. 2 Tesalonika 2 mulai ayat 9. Perhatikan ini ayat. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi saudara, saya ngomong ada dasar ya. Kalau ada mujizat benar, ada mujizat palsu. Dan itu adalah produk setan. Seturut 2 Tesalonika 2 ayat 9 ini. Lanjut ayat 10-nya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Siapa yang termakan dengan tipu daya setan? Hanya mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan, garis bawahi, mereka percaya akan dusta. Jadi betul-betul ini jawaban sesuai firman Allah. Ya, jadi buat kawan yang bertanya, saudara filter saja. Dan kalau sudah temukan yang tidak sesuai firman, harus tegur. Dan kalau mereka tidak dengar, Anda tanya, apakah kami boleh tetap di situ? Saya saran pindah ke persekutuan doa lain. Kalau saudara tidak pindah, justru saudara setengah mati nanti. Pindah aja, tidak ada masalah. Cari persekutuan yang benar, yang ajarannya selalu back to the Bible, dan tidak ada aneh-aneh ya. Itu jawaban saya. God bless. Sampai satu saat beta jatuh, tengah ada yang peduli beta.